Selamat pagi untuk Amerika dan selamat sore bagi kita semua yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai antara surga, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Nah, ini tentunya kita bisa lihat bahwa pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang kedua kali, dan kita akan sama-sama di sini berbicara. Narasumber ada 4 orangnya. Yang pertama, Elders Rodney Stern from USA, dan kemudian yang kedua, Elder Johan Pandelaki, Magister Teologi. Beliau sekarang ada di Jakarta. Dan kemudian ada Profesor Dr. Jimmy Posani, PhD. Dan yang terakhir yang ada sama-sama di lokasi kita di sini, Pendeta atau Reverend Dani Weko, Magister Teologi. Selamat malam untuk semuanya, dan di sini juga hadir ada Pendeta Haro Sigar, Magister Teologi, dan kami perlu diketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, kami on the spot ya. Yang sekarang ini kami ada di keluarga Sayung Singko, Ibu Olga. Jadi nanti ini daerah Minahasa. Selamat malam untuk semua, dan malam hari ini kita akan buka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu, kami anak-anak-Mu, untuk ada di sekitar firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati, kami mohon Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, sehingga pembicaraan kami sekitar firman-Mu boleh membawa berkat bagi kami. Dan kiranya Tuhan yang menuntun kami agar kerohanian kami semakin bertumbuh, iman kami semakin teguh, dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang akan bekerja sehingga alat-alat yang digunakan dan juga suasana di tempat di mana kami berada, semuanya itu boleh berjalan dengan baik sehingga tidak ada gangguan. Ya Tuhan, kami hanya berharap padamu dan kami bermohon kepadamu. Kiranya Engkau yang menjadi pusat dari apa yang akan kami lakukan ini. Berkenanlah ya Tuhan untuk apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Ibu Weku Lengkong, Ibu Tina. Dan berikut kita akan langsung berdiskusi, dan dengan kasih mic ini kami serahkan ke Penatua Dr. Joni Babisa, Magister Teologi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Pastor Walda. Saya harus mulai dengan senyum dulu, supaya kita semua bahagia. Karena diskusi sore sampai malam ini tentu akan menjadi diskusi yang penuh berkat. Antara surga, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Ini adalah 3 tema besar yang kita harapkan bukan sekedar bahan diskusi teologi, melainkan juga cermin dari pengharapan iman kita sebagai orang percaya. Apa makna surga? Apa makna kerajaan 1000 tahun? Dan apa makna Yerusalem baru itu bagi kita? Adakah hubungannya? Atau sesuatu yang terpisah? Dan yang terpenting, apa pesan Tuhan Yesus Allah bagi kehidupan kita di masa kini melalui janji-janji eskatologi itu? Puji syukur kita tidak sendirian menelusuri pertanyaan-pertanyaan besar tersebut.
kita akan diperkaya oleh narasumber-narasumber yang tentunya sangat istimewa. Yang pertama saya sebut dengan kasih Bapak Pendeta Dani Weku, Magister Teologi. Selamat sore Bapak. Oke, selamat sore untuk semua yang mendampingi di rumah Ibu, di keluarga yang berbahagia, yang Ibu Ola ya, Oba Ela Singko. Oke, saya Singko. Selamat sore Pendeta Harold Sigar ada di sana. Juga narasumber kita Mr. Elder Rodney. Good afternoon, Mr. Selamat sore, Mr. Rodney. Okay, good afternoon. Hello. Oke. Dan kemudian juga ada Bapak Penatua Profesor Dr. Jenny Posangi, PhD. Selamat sore, Pak. Prof. Sangat senang sekali. Ceria sekali. Ya, ceria sekali sore ini, Prof. Dan yang terakhir ada Bapak Penatua Johan Pandelaki, Magister Teologi. Selamat sore, Pak. Oke, Jakarta aman-aman, Pak? Aman. Belum banjir. Banjir. Pantas kelihatan sangat segar sekali sore ini karena Jakarta sangat cerah dan sangat membahagiakan. Tentunya para narasumber kita ini akan menjembatani kita semua, dan ada satu yang istimewa yang harus kita sebut karena juga hadir di sini, yaitu Ibu Steri Tangkilisan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Indonesia. Ya, Ibu akan menjadi interpreter. Jadi kami yang berbahasa Indonesia diteruskan ke Mr. Rodney, dan Mr. Rodney yang berbahasa Inggris akan diteruskan ke kami yang ada di Indonesia. Mari kita membuka hati dan kita menajamkan telinga kita dan kemudian membiarkan hikmat Tuhan bekerja. Sehingga kita bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga akan mengalami pembaharuan. Seperti kita dengar tadi oleh Pastor Walda, bahwa pertemuan hari ini adalah kelanjutan dari sesi pertama minggu lalu, di mana kita bersama-sama telah membuka cakrawala tentang misteri besar iman kita. Hari ini kita akan melangkah lebih dalam lagi untuk menyelami topik yang penuh pengharapan dan juga penuh misteri antara surga, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Pertanyaan-pertanyaan besar yang sempat muncul di sesi pertama, sesi sebelumnya, akan semakin diperkaya melalui pembahasan hari ini. Oke, perkenalkan saya Joni Padisa yang akan menjadi moderator sepanjang bincang-bincang rohani kita pada sore sampai malam hari ini. Baik, pertanyaan yang sama kepada semua narasumber. Nanti akan dijawab mulai dari Prof. Posangi, setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Dani Weku, lalu dilanjutkan oleh Bapak Johan Pandelaki, dan setelah itu oleh Mr. Rodney. Pertanyaannya begini, bagaimana pandangan Bapak narasumber berempat tentang sorga, tentang kerajaan 1000 tahun, dan tentang Yerusalem baru? Literalkah atau alegoriskah? Silakan, Prof. Terima kasih. Jadi saya share saja ya, supaya lebih itu. Boleh share? Silakan, Prof. Oke, jadi saya share screen saja. Ada yang sharing ini, jadi saya nggak bisa send request.
Walda, boleh minta? Belum bisa ini. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang saya sudah bisa share ya. Ya, jadi saya mulai dari masa sengsara, sekecil sedikit guys. Saya ada 2 device di rumah jadi. Oke, boleh. Ya. Jadi mulai dari Petrus. Ini saya mulai bicara masa sengsara. Petrus waktu itu dia protes karena Tuhan Yesus mati. Yesus mati di salib. 40 hari Yesus bangkit. Yesus bangkit 40 hari dia melayani. Kisah Rasul 1 ayat 3. Dia memberitakan Injil, Injil kerajaan. Kemudian dia naik ke sorga. Kisah 1 ayat 11. Tapi dia sudah janji. Pada ayatnya yang ke-6, murid-murid tanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia tidak jawab iya, dia tidak jawab tidak. Dia bilang tunggu, nanti dia akan kembali. Dan kedatangan dia kembali sudah dinubuatkan dalam Zakaria 14 ayat 4, Kisah 1 ayat 11 dan 12. Sesudah itu, di bumi terjadi hari Pentakosta, ke-50 hari sesudah dia naik ke sorga. Waktu itu mereka katakan bahwa Tuhan Yesus, murid-murid itu mabuk. Jadi Tuhan Yesus tunggu di sorga. Petrus memberitakan Injil, Injil kerajaan. Tapi Petrus masuk penjara. Akhirnya mereka memilih 7 orang, Stefanus, Filipus, Nikolaus, dan lain-lain. Fosforus, ada 7 orang, Kisah Rasul pasal 7. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu diberitakan Injil kerajaan, keselamatan dari orang Yahudi saja disampaikan, namun mereka marah. Mereka tidak setuju dengan masa sengsara itu. Matius, tribulasi 7 tahun, Daniel, bicara 70 masa, Yeremia, kesusahan bagi Yakub, Sefanya, pemeran Tuhan. Ini Daniel ya. Daniel sekarang coba kita lihat. 7 kali 7 masa, oke, sudah. Mulai dari Raja Yakin, Sedekia, Kores, Darius. Nah sekarang yang belum terjadi ini 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa ini kapan ini? Tidak tahu. Nah, Petrus waktu itu, Stefanus waktu itu dibunuh. Mati Stefanus. Kerajaan terpaksa tertunda. Bukan dibatalkan, tapi ditunda. Disitulah masuk Paulus dipilih, Kisah 9. Dan yang disebut dengan anugerah untuk semua bangsa. Orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dan ini akan berakhir ketika terjadi gereja tubuh Kristus diangkat. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan di sana selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Jadi ada 2 program, yaitu program di dunia, yaitu earthly of heaven, itu kerajaan bumi baru, Israel, under the law, dan kerajaan dan sorga, dan sorga, heavenly, body of Christ, Jew and Gentile, under grace. Ini yang harus diperhatikan. Under the law dan under grace. Saya kira itu saja yang saya bisa share. Karena kita tahu di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sebab yang sangat penting. Dan cuma Paulus yang bilang. Dan cuma 1 kali. Yaitu apa? Mati kubur bangkit. Mati untuk dosa-dosa kita. Dikuburkan untuk melupakan dosa kita. Bangkit. Karena dia Tuhan Allah.
dan dia membenarkan saudara dan saya orang berdosa yang percaya. Itu saja. Saya kira cukup. Oke, Silakan. terima kasih Prof. Ya, ini kita mereview kembali materi yang sudah disampaikan. Untuk Bapak Penatua Johan Pandelake, saya ingin kita lebih spesifik, walaupun maksudnya sama, tapi saya ingin membuat uh, pertanyaan yang baru. Ya, uh, saya ingin supaya ini lebih spesifik. Ada yang meyakini bahwa surga itu adalah alegoris, walaupun juga ada yang mengatakan itu literal. Lalu kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru, sebagian besar mengatakan itu literal. Namun ada juga yang melihatnya sebagai simbolis atau alegoris. Mungkin salah satunya. Jika kita menafsirkannya berbeda, apakah itu hanya soal hermeneutika atau kemudian menyentuh pengharapan iman Kristiani? Bagaimana pandangan Bapak Penatua Johan Pandelaki, yang mana literal dan yang mana alegoris? Kalau memang itu ada. Silakan Pak. Terima kasih dengan kesempatan ini. Dari semula kami dengan konsisten mengatakan bahwa sorga, kerajaan 1000 tahun, dan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru adalah literal. Nah, tadi Profesor Posani telah menunjukkan tentang nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Rata-rata nubuat itu tergenapi secara literal. Misalnya tentang kematian Yesus literal, tentang kerajaan-kerajaan yang sebelum 7 tahun itu literal semua. Bahkan ada orang yang sudah bisa menghitung tahunnya secara tepat, literal. Lalu kemudian nubuat atau janji kepada Israel serba literal, sisa Israel literal, sehingga ketika pemenuhan janjinya tentunya nanti akan bersifat literal. Pendeta Amir beberapa waktu yang lalu pernah menjelaskan, saya kurang tahu soal presentasi, menurut Pendeta Amir 2/3 dari nubuat itu terpenuhi secara literal, masa 1/3 tidak literal. Maksudnya dia barangkali yang sudah terpenuhi itu kok rata-rata literal. Masa yang nanti itu tidak literal. Nah, begitu juga dengan langit dan bumi baru. Ini janji bersifat fisik kepada nenek moyang Israel yang tentunya akan digenapi sebagaimana yang mereka pahami, yaitu bersifat fisik atau literal. Jadi kami melihat baik sorga, Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun, langit baru dan bumi baru, itu literal. Nah, mengenai 1000 tahun, banyak kali orang melihat angka 1000 ini kan angka bulat. Akan tetapi ada banyak angka di dalam kitab Wahyu, itu kan di Wahyu 20. Banyak angka di dalam kitab Wahyu yang kita lihat sifatnya sangat eksak. 1260 hari diterjemahkan dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 masa. Lalu diterjemahkan lagi dengan 42 bulan. Yohanes mengetengahkan angka-angka ini bukan begitu saja. Tentu dia mau mengatakan angka ini kalau saya katakan 1260 hari itu sama dengan 42 bulan. Nah, kalau dia melihatnya demikian, wewenang apa kita menentukan 1000 tahun itu sebagai bukan 1000 tahun? Nah, karena itu kembali di sini kami ingin menegaskan kami melihatnya secara literal. Demikian, Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Penatua Johan Pandelake. Nah, sekarang giliran Pendeta Dani Weko. Disilakan Pak. Jadi ada tulisan kemarin saya tulis untuk presentasi hari ini sebenarnya, yaitu dengan judul Kerajaan Made in Sorga. Sudah ada ya sama Pak Walda, jadi itu nanti dikirim
Lalu di situ pandangan saya untuk menyatakan yaitu materi saya pada hari ini. Yaitu saya mulai dengan made in surga karena dibuat di surga tetapi nanti itu akan diaplikasikan di dunia. Nah, jadi kalau Matius dia itu orang yang melihat itu perlu istilah surga itu untuk menerjemahkan kerajaan Allah yang oleh 3 penginjil menyebut kerajaan Allah, yaitu baik Matius, Markus maupun Yohanes. Tapi kalau bukan Matius, Lukas, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu dia menyatakan bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Kerajaan surga di sini adalah sama dengan kerajaan Allah, yaitu umpamanya dalam Lukas pasal 17 ayat 21. Bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Karena kalau berbicara kerajaan Allah, itu berarti berbicara kemutlakan Allah terhadap dunia ini. Termasuk yaitu lingkungan orang Israel dan bahkan seluruh umat manusia. Dan kerajaan surga itu adalah kerajaan yang dari atas. Di mana Allah itu di dalam Kristus Yesus yaitu menguasai secara mutlak terhadap ciptaannya. Itulah ide daripada raja. Karena yang sebenarnya raja itu hanya Allah. Tidak ada raja yang lain di dalam dunia ini. Itu beribu tahun. Raja itu cuma Allah. Nanti kemudian ketika terjadi yaitu 2 kali pemberontakan besar. Baik pemberontakan di zaman Nuh maupun pemberontakan yang di zamannya Babylon, yaitu di mana mereka itu melawan Tuhan, baru kemudian Tuhan yaitu mengizinkan manusia itu untuk diperintah oleh manusia. Itu sejak Nuh sebenarnya ya. Nah, mengapa manusia itu diperintah oleh manusia? Karena memang Allah yang mengizinkan. Di sanalah kita kenal dengan raja. Tetapi raja yang hanya terbatas. Sedangkan Allah itu raja tidak terbatas. Dia tetap adalah menguasai dunia ini. Dunia yang sekalipun berdosa, bahkan alam maut sekalipun sudah menyebut alam maut, tapi tetap itu di bawah kekuasaan Allah. Cuma kekuasaan Allah itu memerintah, di dalam maut itu ada orang percaya dan orang tidak percaya. Tetapi di lingkungan itu tetap Allah itu maha kuasa. Karena itu Allah itu adalah raja untuk langit dan bumi. Mau ke alam maut pun dia adalah raja di sana. Nah, karena itu adalah sel baginya. Itu alam maut, itu Hades atau Seol itu. Tapi Allah itu adalah raja atas segala-galanya. Termasuk alam maut. Cuma di alam maut itu ada yaitu pernyataan Allah yang harus dia genapi. Dia harus tebus itu. Dan itulah dikatakan penebusan terhadap manusia yang terjual oleh karena dosa. Dan oleh karena itu dalam istilah teologi apapun tidak terkecuali teologi dispensasi, maka kita kenal dengan the redemption theology atau teologi penebusan. Teologi penebusan ini adalah teologi yang mau menyatakan bahwa pusat daripada yaitu maksud Allah untuk menciptakan langit dan bumi ini ada di planet biru dengan makhluk yang sama seperti dia. Dan itu diciptakan supaya dia menjadi raja. Artinya dia yang ditakluki. Tetapi tidak terjadi seperti itu. Tapi apakah Allah kalah dalam hal ini? Tidak. Aku tetap akan menjadi raja atas bumi ini dan terhadap manusia. Karena aku menciptakan manusia untuk aku jadi raja dan manusia menjadi umatku. Dan bayangan daripada ciptaan di mana Allah sebagai raja dan ciptaan itu adalah makhluknya, maka itulah yang dia menyejarahkan dirinya bersama dengan manusia. Dan karena itu kita harus melihat dalam perspektif inilah dunia itu diciptakan. Maka itu saya selalu katakan dunia ini programnya dari bumi ke bumi. Nah, maka itu sekali lagi via surga. Kenapa via surga? Karena sebelum penggenapan penebusan tubuh yang terakhir,
Itu di dalam Roma 8, dia harus melalui juga ada kematian. Tapi kematian itu tidak mungkin kalau manusia langsung pergi ke bumi baru. Tetapi ada penantian di sana. Maka itu semuanya dibawa ke surga dulu. Disediakan tempat di surga. Karena di surga itu bukan hanya untuk orang Israel. Ini di surga itu juga untuk orang-orang yang bukan Israel. Sebelum Israel itu sudah adalah Abraham. Abraham itu bukan orang Israel. Tapi benihnya menjadi orang Israel. Nah, dan ada Nuh. Juga bukan orang Israel. Dan ada begitu banyak, yaitu dia orang-orang percaya di atas daripada sebelum, maksudnya sebelum Nuh. Dan mereka semua adalah umat Allah. Dan mereka itu adalah masuk dalam lingkup kerajaan Allah. Nah, jadi kalau saya mau berbicara tentang kerajaan Allah itu yang miniaturnya kerajaan Israel, tetapi secara makronya itulah adalah secara universal kerajaan Allah dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Seperti itu. Nah, sehingga pengharapan kita, pengharapan surga betul, karena semua orang, tidak terkecuali Adam, tidak terkecuali Nuh, tidak terkecuali Abraham, semua orang yang bukan Israel itu berpengharapan ke surga, betul. Tetapi itu cuma tempat untuk transit kita, untuk menggenapi, yaitu perjanjian Allah untuk menciptakan langit dan bumi yang baik adanya. Allah akan membuat baik kembali ketika dia telah menebus. Dan penebusan final itu ketika Yesus datang kedua kali. Dan itu garis besar daripada Alkitab. Jadi saya tidak menyangkali surga. Sekarang apa tuh produk dari surga? Produk dari surga, kerajaan yang turun di bumi ini adalah kerajaan surga. Itu bukan kerajaan dari dunia. Itu dipahami oleh Pilatus. Ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, apakah engkau betul raja? Dengan pertanyaan, betul enggak engkau mau berdirikan kerajaan lagi untuk Israel? Dia bilang tidak betul. Arti kata, apa yang kau katakan? Jadi betul itu. Tetapi Yesus bilang, kerajaanku bukan yang seperti kamu lihat ini. Kerajaanku bukan seperti yang sedang dikerjakan oleh Herodes sekarang. Melanjutkan kerajaan yaitu yang dilakukan dari Salomo. Tidak begitu lagi. Kerajaanku adalah dari atas. Oleh karena itu, kapan Tuhan engkau mendirikan kerajaan itu? Karena ketika dia sudah bangkit, mana lagi kerajaan itu? Itu yang dikutip oleh Prof. Posangi tadi dalam Kisah Para Rasul. Yesus katakan kerajaan itu akan mulai dari Yerusalem. Makanya kamu jangan dulu keluar dari Yerusalem. Kerajaan itu tidak akan mulai ketika yaitu ada terjadi beribu tahun kemudian. Tidak. Dia akan mulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, ke Samaria, ke Yudea, ke Samaria, dan kemudian ke ujung bumi. Dan itu kerajaan itu sudah mulai dari Yerusalem pada 2000 tahun yang lalu. Itu jelas. Oke. Karena Bapak waktu. Pendeta Daniweko. Ya. Ya. Ini penjelasan yang bagus, tapi tahan dulu karena masih ada pertanyaan setelah ini. Kita kembali ke topik ya, bahwa topik kita adalah sorga, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Apa yang mana merupakan eskatologi di situ? Berdasarkan penjelasan Bapak tadi. Kemudian, apakah yang mana literal dan yang mana alegoris? Kalau seandainya Bapak ingin menyebutkan itu, disilakan. Kalaupun tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah dari penjelasan Bapak tadi, dari ketiga ini, mana yang eskatologi? Jadi yang eskatologi itu yang akan terjadi kan, itu kan orang sudah paham. Nah sekarang, karena itu saya mau katakan bahwa sejak dari Pentakosta itu, maka disitulah mereka menyatakan apa khotbah Petrus, khotbah Pentakosta. Khotbah Petrus, Yesus yang kamu salibkan, dia itu yang sudah dijadikan Kristus. Dan kami inilah saksi-saksinya. Kerajaan itu sedang dilaksanakan. Dan itu yang diberitakan.
Dan mulai di situ diberitakan. Dan berita itu sudah terjadi dan akan terjadi. Yang akan terjadi itu apa semua? Nah itulah yang disebut dengan parousia. Nanti Kristus akan datang kedua kali, baru kemudian kamu akan, yaitu memasuki suatu yang namanya kita akan ada istilah, nanti boleh bacalah di tulisan saya. Itu ada eskatologinya. Tetapi soal kerajaan itu tidak lagi eskatologi. Tetapi sudah sedang berlangsung pada waktu hari Pentakosta dan kemudian akan terjadi kemudian hari. Saya kira seperti Oke. itu. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Danieleko, dan saya berharap ketiga narasumber bisa melihat posisi ini. Saya sebut saja Bapak Rodney ya, karena orang Indonesia yang menyapa ini. Ya, memang terbiasa Mr. Rodney, tapi izin saya akan memanggil Bapak Rodney. That's okay, you can call. Ya, oke. Tidak apa-apa panggil Bapak. Oke, terima kasih. Supaya memang disapa oleh orang Indonesia. Oke, Bapak Rodney, Wait, he's going to ask. apakah Bapak melihat ada perbedaan pandangan Is there dari any difference? ketiga narasumber yang sudah menyampaikan pandangannya tentang sorga, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru? Dan posisi Bapak kira-kira mau menjelaskannya gimana? Demikian. Silakan Bapak Rodney. Regarding heaven, kingdom of God, and New Jerusalem, and then what you think? What's your Okay. teaching? Speak. Okay. Yeah, time. Okay. First of all, I would agree Pertama-tama saya akan setuju with Jimmy and Johan, dengan Jimmy and Johan, Pak Jimmy and Johan. but the last speaker I would The last speaker, disagree. Saya tidak bersetuju. I know that Saya tahu that the heavenlies is a real place because surga itu adalah hal yang nyata it specifically states karena jelas dinyatakan in Ephesians, dalam kitab Efesus, like in 1:3, that we're blessed with Efesus 1 ayat 3, all the spiritual blessings bahwa in the heavenly places. semua spiritual blessing In di Ephesians dalam kerajaan, di dalam surga. 2:6, Dan Efesus 2 ayat 6, we are made to sit together in the heavenly places. Kita akan duduk bersama-sama di dalam surga. And these heavenly places is above the principalities and powers. So it's being very specific. Dan sangat spesifik sekali, sangat khusus dijelaskan bahwa surga ini adalah tempat di atas penguasa-penguasa udara. I think the New Jerusalem is Saya tahu, a real place. Saya yakin juga bahwa Yerusalem baru itu adalah tempat yang nyata. We know it comes out of heaven. Kita tahu dalam Alkitab dijelaskan bahwa itu akan datang dari surga, akan turun dari surga. Its maker is God. Pembuatnya atau arsiteknya adalah Tuhan. And it's a new Jerusalem coming down to a new earth. Dan dijelaskan bahwa Yerusalem baru ini akan turun dari surga dan datang di dalam bumi yang baru. I don't see any of these places Saya tidak melihat semua tempat-tempat ini as being temporary. Sebagai tempat persinggahan. These are all real places of permanent position. Ini adalah tempat permanen. The body of Christ, di mana tubuh Kristus is in the super heavens, akan berada di surga ketiga, above the principalities and powers, di atas penguasa-penguasa udara, where Christ sits at the right hand of the Father, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. And the New Jerusalem is a real place where Christ is in an eternal kingdom and as eternal king. Dan New Jerusalem, Jerusalem baru ini adalah kerajaan kekal di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja yang kekal. And the new earth, dan bumi yang baru, is a promise adalah janji to the nation of Israel untuk bangsa Israel for an everlasting kingdom. Untuk kerajaan kekal. And from that place, they di tempat situ juga, they go in and out of mereka the New Jerusalem mereka for akan worship. masuk dan keluar
mereka akan mengunjungi New Jerusalem, Yerusalem baru untuk menyembah Allah. We know these things are true. They were prophesied. Kita tahu bahwa hal-hal ini adalah benar dan itu sudah dijanjikan di And they were promised in the covenants. dan itu dijanjikan dalam perjanjian dengan Just for example, if you look at the David covenant, seperti kita lihat perjanjian dengan Daud, you would see that it's an everlasting throne and an everlasting kingdom. kita melihat bahwa itu adalah kerajaan kekal dan mahkota yang kekal, And kedudukan yang kekal. And an everlasting king. And Dan who would that dikatakan be? bahwa Who would that be? itu adalah raja yang kekal, dan siapakah yang akan menjadi raja kekal? We know it's Jesus. Kita tahu bersama bahwa itu adalah Tuhan Yesus. So that's about all I have to add to what's been said. Nah, itu yang saya bisa tambahkan dari semua yang sudah dikatakan. Terima kasih Bapak Rodney. Para peserta Zoom yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, baru saja kita mendengar pandangan dari para narasumber kita, dan kita sudah bisa melihat posisi masing-masing. Berikutnya saya akan bertanya secara spesifik, mulai dari Bapak Pendeta Dani Weko. Bapak Pendeta Dani Weko, Yerusalem baru dalam Wahyu 21 itu sering dianggap sebagai rumah kekal semua orang percaya. Namun ada juga pandangan bahwa ini lebih terkait dengan janji Allah khusus bagi Israel. Menurut Bapak, manakah yang lebih tepat? Apakah ada ruang untuk dua perspektif ini sekaligus? Disilakan Bapak Pendeta Dani Weko. Jawabannya cuma menyatu. Karena Yerusalem baru itu ada spesifik untuk orang Israel dengan pintu-pintunya. Tetapi itu ada di bumi yang baru. Bumi yang baru ini itu diperuntukkan bangsa-bangsa. Karena Injil itu memang ada spesifik untuk Israel, tetapi kemudian dalam Kisah Rasul dinyatakan bahwa mesti harus dijabarkan perintah Yesus dalam Matius 28 mulai ayat 18 dan seterusnya. Pergilah, beritakanlah Injil, kalau Anda suka dengan kerajaan, katakan kerajaan, kepada semua bangsa, suku bangsa. Beritakan itu. Kendati mereka sendiri masih kikuk, benar enggak ini perintah? Itu sebabnya sekali lagi saya mau ulang, maka Petrus itu diberi penglihatan bahwa kamu sekarang sudah melewati Samaria. Dan sekarang dari Samaria kamu sudah mau pergi ke ujung dunia. Maka Allah memberi penglihatan kepada mereka, sekarang kamu pergi kepada bangsa-bangsa lain. Itulah Kisah Rasul pasal 10 dan pasal 11. Supaya mereka paham bahwa Injil akan kepada segala bangsa. Kenapa? Karena segala bangsa ini juga adalah umat yang aku akan gembalakan. Mereka masuk nanti ke pengharapan, yaitu bumi baru. Di mana di bumi baru itu bangsa-bangsa itu ada di sana, dan mereka akan menyembah kepada raja yang duduk di sebelah kanan di surga, tetapi sekarang yang hadir di Yerusalem yang baru. Dia ada di situ, yaitu menamakan kedua belah suku Israel di sana. Jadi seperti itu. Jadi saya menyatukan itu. Saya tidak bisa membedakan dua itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Dani Weko. Ya. Kalau begitu saya ingin ulang. Yerusalem baru dalam Wahyu pasal 21, Bapak Pendeta Dani Weko meyakini bahwa itu bukan janji Allah khusus bagi Israel. Karena masih ada peluang untuk bangsa di luar Israel masuk di situ. Karena menyatu. Bukankah begitu, Pak Pendeta Dani Weko? Saya bilang dua. Khusus Israel, betul. Ya. Tetapi juga kemudian untuk bangsa lain, betul. Mendahului adalah Israel. Maka itu Injil mulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem baru ke ujung dunia. Itu berarti, logikanya. Berarti di luar Israel
Israel bisa masuk ke Yerusalem baru ya, Bapak Ke Pendeta, bumi baru. ke Bumi baru. bukan Yerusalem baru. Bukan Yerusalem baru. Ke bumi baru. Bumi baru itu ada Yerusalem baru di sana, turun dari surga. Oke. Ya. Baik, supaya kita tidak salah memahami. Saya pindah ke Bapak Rodney. Jika kita menekankan pengharapan gereja ada di sorga, apakah itu berarti kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru lebih relevan untuk Israel saja? Atau justru ketiganya menyatu seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani Weku tadi, menyatu dalam rencana Allah. Bagaimana Bapak Rodney menanggapi kemungkinan itu? Disilakan Bapak Rodney. So what do you think about it? What Is it my turn to speak? yes, your turn. Okay. What do I think about what now? He said that our hope is in heaven. Yeah. Is that just only for us? So what happened to the New Jerusalem and then the new earth? Is that just only for Jewish people? Yeah. And all the just like what Danny said. Well, we know that Kita tahu bahwa we know that the Bible says that the New Jerusalem kita tahu bahwa Alkitab bilang is Yerusalem baru set up for the nation of Israel. itu diperuntukkan khusus untuk orang Israel. I mean, it has 12 gates with the names of the 12 tribes on it. Nah, itu ada 12 pintu dan dinamakan 12 suku. I don't see anybody else's names there. Saya tidak melihat ada suku lain di dalam Yerusalem baru. And the 12 foundations Dan 12 dasar have the names of the 12 apostles. dinamakan ada nama-nama dari 12 rasul. And who did apostles go to? Who did they try to preach to and reach? Dan apa yang akan mereka 12 rasul ini akan lakukan dan beritakan? They went to the nation of Israel Mereka akan pergi khusus ke bangsa Israel and to tell them that the kingdom was at hand. yang mengatakan bahwa kerajaan surga sudah ada. Sudah dekat. I don't even see the apostle Paul anywhere stating that he had a hope in the New Jerusalem. Saya tidak melihat bahwa Rasul Paulus dimanapun catatan Rasul Paulus bahwa pengharapannya adalah di Yerusalem baru. And in the book of Hebrews, Dalam buku Ibrani, and I think this would be good something good for us to read. nah saya yakin ini bagus untuk kita baca. In Hebrews, dalam 10. In Hebrews chapter 11, Ibrani pasal 11 bagus kita untuk baca. Hebrews 11, Ibrani 11 verse 8 through 10. ayat 8 sampai dengan 10 saya akan baca. Okay, read it. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10 begini bunyinya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Okay, so Jadi, the builder and maker pembangun dan pembuat kota ini di sini of the city who was God. yang adalah Tuhan Allah. There's only one city that I know of that has a foundation made by God. Hanya ada satu kota yang saya tahu dibikin, yang mempunyai dasar yang dibikin dan dibangun oleh Allah. Yeah, that's the New Jerusalem. Yaitu Yerusalem baru. And Abraham Dan looked for it. Abraham menantikan So we know kota itu. Abraham is going to be in the New Jerusalem. Jadi saya yakin Abraham akan pergi ke Yerusalem baru.
And if we go down to Dan kalau kita baca terus, oh shoot, what, Hebrew 11. no, I forgot to put in the rest of it, but hold on a sec. Oke, sebentar, saya lagi cari ayatnya. I think also in the Okay, verse 16. ayat 16. Saya akan baca, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Okay, he has prepared a city for them. Nah, Tuhan Allah menyediakan kota bagi mereka. Now this is talking to, if you go through the entire book of Nah, kalau kita melihat dari keseluruhan kitab chapter 11, Ibrani, you'll see a list of people pasal 11, kita bisa melihat listing nama-nama and their great faith. yang mempunyai iman yang besar. These are the people Ini adalah orang-orang that looked for this new city. yang menanti-nantikan kota itu. And that city is New Jerusalem. Dan kota itu saya yakin adalah Yerusalem baru, karena dijelaskan bahwa kota itu dibangun, dibentuk dan dibangun oleh Allah sendiri. When you start adding it all up together, dan ketika kita menyatukan semuanya sama-sama, you can see that the New Jerusalem was something that was for the nation of Israel. Dan kita akan melihat bahwa Yerusalem baru itu adalah diperuntukkan untuk orang There Israel. are actually some people who are going to be living in the New Jerusalem, Jadi kita melihat ada orang yang akan tinggal di New and Jerusalem. there is a lot of people in the New Earth who will go in and out of the New Jerusalem for worship. Dan kita akan melihat di dalam Alkitab bahwa banyak orang juga dari bangsa-bangsa lain akan tinggal di bumi baru, dan mereka akan masuk keluar untuk menyembah Allah di Yerusalem. Maksudnya di Yerusalem baru. What about heaven? Okay, as far as heaven goes, Nah, menyangkut surga, we know that the Bible says in Philippians that kita tahu dalam Filipi Alkitab katakan the body of Christ, tubuh Kristus, their citizenship is in heaven. citizenship kita, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. It's not a temporary place. Itu bukanlah tempat sementara untuk tempat penantian. It's not a holding station. Itu bukan holding station atau tempat persinggahan. And this was something I stated at the last meeting. Nah, ini juga sesuatu yang saya sudah jelaskan pada waktu meeting yang lalu. God is in the process Tuhan dalam proses of cleaning sin out of his creation. untuk membebaskan, untuk menyucikan dosa-dosa ini. The reason why the body of Christ Alasan is designated in the heavens, tubuh Kristus ini tempat akhirnya adalah because that's surga. where Satan was, and that's where he sinned first. Karena surga ini pertama-tama iblis ini jatuh ke dalam dosa. And the reason why Dan there's a new heaven, a new earth, and a new Jerusalem, dan alasan kenapa ada surga yang baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, those are all brand new because God is cleansing sin out of all those things. karena Allah menyucikan tempat-tempat ini dari dosa. And- Ada 3 tempat. And Israel is the Dan vessel Israel adalah alat, that he is using to fill those places. dan Israel adalah bangsa yang dipilih Allah untuk menempati tempat ini. Okay, that's all. You mean New Jerusalem, right, for Israel? Ya,